Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, di pembiasaan kali ini saya berikan secara daring ya kepada kalian semua tentang apa itu literasi. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan video ini bisa mewakili saya untuk pembelajaran ya. Nah, sebelum masuk ke materi teknik sepeda motor ya, jurusan kita atau sasis sepeda motor, maka kita coba itu membahas tentang literasi. Oke, di sini background ya. Background dari Google yang saya ketikkan kata kuncinya adalah literasi. Jadi apa sih sebenarnya literasi gitu kan ya? Ya kalau kita lihat di sini kan ya nggak jauh dari buku, menulis, dan membaca. Nah, kurang lebih literasi adalah pengertian seperti itu. Oke, kita coba cari pengertian atau apa itu literasi. Kita dapat dari kuiper.com ya. Pengertian dari literasi dilansir dari Wikipedia ya. Mungkin kurang kelihatan, akan saya zoom terlebih dahulu kepada kalian semua. Dilansir dari Wikipedia, artinya kutipan ini dapat dari Wikipedia ya. Istilah literasi dalam bahasa Latin disebut dengan literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan suatu masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, ya. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa ya. Nah, itu adalah pengertian daripada literasi. Lalu tujuan dari literasi itu apa? Ya, yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Keempat, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Kelima dan keenam bisa kalian lihat di sini. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia adalah negara yang peringkat dalam minat membacanya itu peringkat ke-60 dari berapa negara? Coba tebak. Kalian tahu nggak dari berapa negara? Dari 61 negara. Wow, luar biasa kan? Artinya apa? Di kita itu budaya membacanya itu sangat kurang. Makanya muncullah aturan di tahun 2015 berdasarkan Permen Dikbud nomor 23 tahun 2015 eh, tentang mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh, yang mana kewajiban setiap 15 menit pertama sebelum dimulai pembelajaran itu diharuskan membaca buku. Nah, siap nggak kalian membaca buku? Ya, saya harapkan kalian semua siap ya untuk membaca buku ya. Karena apa? Karena dengan membaca buku, maka jendela pengetahuan akan menjadi luas ya. Artinya apa? Kalian akan lebih mudah memahaminya gitu. Nah, literasi itu tidak selalu saat ini ya, mungkin kita balik lagi ke inovasi. Saat ini literasi itu tidak hanya membaca dari buku saja, melainkan bisa dengan bantuan internet sekarang, dengan googling. Tentunya yang penting kalian ada minat untuk melakukan minat untuk membaca ya. Oke, kita coba lihat dulu di sini ada video yang didatangkan atau saya dapat dari redaksi Dick Dasman. Sini akan saya perbesar terlebih dahulu supaya lebih kelihatan ya. Di sini kalau kita lihat dari deskripsinya sebelum kita langsung nonton ya, berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa ini adalah peraturan dari Permendikbud yang mana tentang pertumbuhan budi pekerti di sekolah di seluruh Indonesia wajib yang namanya mengadakan kegiatan membaca buku pelajaran selama 15 menit sebelum dimulai waktu pembelajaran. Nah, buku apa yang dibaca? Yang penting bukunya itu bermanfaat untuk kalian. Oke, coba kita buka dulu ya. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat Tadi terlihat ya, di situ ada sedikit kalau kita lihat ya, kita mundurin sedikit nih.
Di sini itu dari PISA, Pearls dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca Pearls dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa dari PISA. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, Pearls dan World's Most Literate Nations, berdasarkan PISA, Program for International Student Assessment ya. PISA di tahun 2012 urutan 64 dari 65 negara. Artinya apa? Minat baca orang Indonesia itu berada di nomor 64 dari 65 negara. Minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara. Berdasarkan PIRLS tahun 2011, Progress in International Reading Literacy Study, itu kita lihat ya di sini ya. Dia 42 dari 45 negara. Wah, luar biasa. Negara-negara lain. Dunia tadi ya. Kalau seluruh dunia itu kita berada di peringkat 60 dari 61 negara. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu di sini akhirnya muncullah peraturan Permendikbud ya. Nomor 23 tahun 2015 yang menyatakan bahwa kegiatan wajib 15 menit itu harus membaca buku sebelum dimulainya pembelajaran. Kita sudah melaksanakan ini belum? Belum ya, baru sekarang nih karena perubahan jadwal yang mana sekarang itu kan setiap hari Senin pembiasan kita kan berbeda-beda. Ada yang hari Senin kemarin tentang bela negara. Terus yang hari Selasa kemarin ketemu dengan budaya kerja ya, budaya kerja atau apa ya saya lupa. Terus yang ketiga sekarang tentang literasi. Nanti keempat hari Kamis, Jumat, Sabtu itu akan berbeda-beda, makanya 15 menit atau 15 sampai 30 menit biasanya kita melakukan sedikit inovasi ya untuk kalian supaya ada peningkatan mutu tentunya. Poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membacakan buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengar. Oke, kita dapat keyword yang pertama ya. Jadi ada yang namanya keyword atau kata kunci. Jadi nanti saya akan buatkan link absen secara online ya, karena kan sekarang kita belajarnya secara online ya. Jadi saya buatkan dulu linknya, nanti sebelum mengisi absen di situ akan ada kata kunci ya. Kata kuncinya yang pertama yang saya tuliskan, yang harus kalian ketikkan untuk mengisi absen adalah read aloud ya, ini ya. Gunakan huruf kecil aja semua, gunakan spasi, read spasi aloud ya, huruf kecil semua. Oke. Dengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu 15 menit membaca tiba, siswa dipersilakan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Ketiga, membaca bersama. Guru membacakan buku kepada siswa, di mana keduanya memegang judul buku yang sama. Guru membaca dan siswa menyimak dengan seksama. Pada siswa dalam jumlah besar, guru dapat menggunakan buku besar atau big book. Keempat, membaca terpandu. Dalam metode ini, guru membuat kelompok membaca. Tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Guru memandu siswa membaca bacaan yang sama. Guru juga dapat meminta siswa membaca secara bergantian. Setelah kegiatan membaca bersama selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan bahan bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan
Oke, keyword yang kedua ya, cukup ya kata kunci yang kedua untuk melakukan absen itu 4. Angka 4 ya, gunakan angka 4, bukan ejaan 4, tapi angka 4. Membaca. Buku yang digunakan adalah buku bacaan selain buku pelajaran. Siswa diperkenankan untuk membawa buku dari rumah. Kegiatan membaca berfokus pada sikap peserta didik dan bersifat memotivasi mereka. Kegiatan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Guru menjadi teladan membaca bagi siswa, sehingga guru turut membaca saat siswa membaca. Hal-hal yang biasa didiskusikan setelah membaca. Topik atau tema cerita, tokoh cerita, alur cerita, pesan cerita, pengembangan cerita. Agar tercipta budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa, yaitu mendekatkan mereka pada buku dimanapun berada. Sudut baca, lokasi berada di bagian belakang kelas, menyediakan buku-buku fiksi dan non-fiksi, dihiasi poster kampanye membaca, dapat diperkaya oleh buku yang dibawa siswa, dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergilir. Pojok literasi dapat dibuat di kebun, halaman, kantin, koridor, area tunggu orang tua, serta area lain yang nyaman dan mudah dijangkau siswa. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di rak beroda agar dapat dipindah-pindah dengan leluasa. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Sip, oke cukup ya. Berarti saya rasa kesimpulan yang kita dapat dari literasi ini ya, karena nanti kita akan lanjut lagi ya di pertemuan minggu depan. Saya akan membahas lagi tentunya di hari yang sama juga tentang literasi. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa minat akan membaca ya di Indonesia itu masih kurang. Jadi saya harapkan kepada kalian semua untuk mau ya mengikuti peraturan sekarang dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang mana tadi sudah disebutkan bahwa kalian diizinkan untuk membawa buku ke sekolah ya, buku apapun. Nah, jadi setiap awal pembelajaran atau setiap awal proses pembelajaran 15 menit sebelum pembelajaran maka silahkan kalian membaca buku tersebut. Oke, cukup ya. Thank you. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih banyak. Saya akan nyiapin untuk masuk ke materi sasis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.